Iqra ya akhi. Iqra al-matan. La basa. Babu majaa fi tatayyur. Bismillah. Yajuzu an yuqra'a wa qawlullahi ta'ala aw wa qawlillahi ta'ala, kilahuma yajuz. Wasil. Iqra wa nabi. Akhrajahu zad muslim wala naw'a wala bula. Tayyib. Wasil. Walahuma an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala diyarata wa yu'jibuni al-fa'lu qalu wa ma al-fa'lu qala al-kalimatu at-tayyibatu. Wa li Abi Daud bisanad sahih an Qurwata ibn Amir qala dhukirat tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsan al-fa'lu wala taraddu musliman taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'at illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Wa ibn Mas'ud marfu'an at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yubdibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibn Mas'ud. Wa li Ahmad min hadits ibn Amr man raddat diyaratu an hajatihi faqad asyraka. Qalu ya Rasulullah ma kaffaratu dhalika qala an yaqula Allahumma la khayra illa khayruk wa la tayraka illa tayruk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Walahu min hadithi al-Qadri bin Abbas innama diyaratu ma'amdad aw raddat. Taib. Barakallahu fiik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang kita ringkas dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid. Kita akan memasuki babu ma jaa fit tatayyur. Babu ma jaa fit tatayyur. Bab tentang tatayyur.
bab tentang tatayur. Apa maknanya tatayur? Secara bahasa dari kata at-tayr. Dari kata at-tayr. Yaitu artinya burung. Artinya adalah burung. Adapun secara istilah maknanya adalah at-tasya'um bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. At-tasya'um bimar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Merasa takut sial. Merasa takut sial karena sesuatu yang dilihat atau didengarkan atau diketahui. Merasa takut sial karena sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengarkan atau sesuatu yang diketahui. Contoh yang dilihat seperti melihat seseorang yang berparas kurang bagus, lalu mereka berkesimpulan melihat dia mendatangkan kesialan. Maka ini yang dimaksud dengan tatayur atau tiarah, takut sial, yang termasuk syirik. Contoh yang didengarkan, misalkan mendengarkan suara burung tertentu atau hewan tertentu, lalu mereka menganggap itu pertanda sial. Contoh yang diketahui seperti angka-angka, angka 13 misalkan, atau angka 4, mereka anggap angka sial. Makanya banyak hotel berbintang itu nggak ada lantai 4, nggak ada lantai 13. Jadi ini bukan cerita syirik di kampung-kampung saja. Di kota-kota, di tengah-tengah orang pintar katanya masih banyak kesyirikan ini. Di perumahan-perumahan elit tidak ada rumah nomor 14, tidak pula nomor 4. Tentu nggak semuanya ya, sebagian. Adanya nomor 12, 12A, kemudian 14. 13-nya nggak ada. Ini kesyirikan sekaligus kebodohan. Kesyirikan sekaligus kebodohan. InsyaAllah ta'ala kita akan jelaskan dalam bab ini dalil-dalil yang menunjukkan itu adalah termasuk dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Orang yang merasa takut sial itu termasuk melakukan dosa syirik karena dua sebab. Karena dua sebab. Yang pertama, syirik dalam uluhiyah, yaitu dalam ibadah. Hatinya bergantung kepada selain Allah. Hatinya bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, sehingga dia takut pada angka-angka yang bisa mendatangkan kesialan menurutnya. Dan mungkin juga dia bergantung kepada angka-angka atau sesuatu yang dia anggap mendatangkan keberuntungan. Jadi jemaah sekalian, ini sebenarnya sama saja. Orang yang takut sial dan merasa beruntung masuk dalam kategori tatayur. Hanya saja paling banyak di orang yang merasa sial. Oleh karena itu seringkali diterjemahkan atau ditafsirkan tatayur itu takut sial. Tapi sebenarnya bisa jadi sebaliknya, merasa beruntung. Jadi orang takut sial misalkan dengan angka 13 adalah syirik, merasa beruntung dengan angka 13 juga adalah syirik. Sama, hukumnya sama. Maka berarti dia telah bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla, atau dia bergantung kepada Allah, bergantung pula kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua,
Karena dia meyakini sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Dan ini sudah kita bahas kaidah tentang sebab di bab yang ke-7. Ya, bab yang ke-7 itu penting sekali, pembahasan tentang kaidah sebab. Banyak bentuk kesyirikan yang masuk dalam pembahasan kaidah sebab ini. Meyakini sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab yang Allah tentukan, maka itu termasuk syirik. Kenapa syirik? Karena yang maha mampu menentukan sesuatu sebagai sebab hanya Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita makhluk menentukan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab yang Allah tentukan, sama saja kita telah menyamakan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya kita mengetahui sesuatu itu sebagai sebab? Ada yang ingat pembahasannya? Fadhal akhi. Dengan syar'i yang kedua, penelitian yang ilmiah. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga antum cepat menikah ya. Semoga Allah mudahkan. Tapi habis menikah harus tambah rajin belajar ya. Jadi melalui dua cara. Yang pertama, dalil syar'i. Dengan dalil syar'i kita tahu sesuatu itu adalah sebab dengan dalil syar'i. Seperti dalam Al-Quran Allah jelaskan tentang madu, dalam hadis Nabi SAW menjelaskan tentang al-habbatus sauda, berbekam dan lain-lain. Itu semuanya adalah sebab. Iya. Yang kedua, melalui percobaan ilmiah yang masuk akal, yang bisa membuktikan adanya hubungan antara sebab dengan akibat. Seperti obat-obat kedokteran modern. Mereka coba, mereka teliti, mereka buktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Maka kita pun tahu itu adalah sebab. Ya. Nah sekarang jemaah sekalian, misalkan angka 13. Kita lihat, apakah ada dalil syar'i yang mengatakan itu bermanfaat atau bermudarat? Tidak ada. Kita lihat kemudian yang kedua, itu masuk akal tidak? Ya nggak masuk akal. Apa pengaruhnya angka-angka itu? Nggak ada pengaruhnya sama sekali, nggak masuk akal. Tapi begitulah, orang kalau tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah yang benar, akal sehatnya hilang. Akal sehatnya hilang. Iya. Jadi ini termasuk syirik dari dua sisi ini. Nah pertanyaannya, apakah syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya tergantung keyakinan. Sama dengan kaidah sebab. Ini kembali kepada kaidah sebab. Kalau seseorang meyakini sesuatu yang dia anggap sial atau dia anggap beruntung itu bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tidak diragukan lagi. Tetapi kalau dia meyakini itu semata-mata hanya sebab, Allah lah yang menentukan, yang memberikan pengaruh, apakah pengaruh kemudaratan atau pengaruh kemanfaatan, maka itu adalah syirik kecil. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Iya. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, syirik kecil kalau tidak melibatkan dukun. Kalau melibatkan dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil. Semuanya adalah syirik besar. Karena sebagaimana sudah kita bahas, sihir dan perdukunan adalah termasuk syirik besar. Mempelajari, mempraktekan, mempelajari, mempraktekan, mengajarkan kepada orang lain, dan menyetujui atau minta jasa para dukun, semuanya adalah syirik besar. Dan ini tidak jarang dalam mencari keberuntungan, tanggal misalkan atau bulan, agar dapat angka keberuntungan dan terhindar dari angka buruk, itu tidak jarang melibatkan dukun. Tidak jarang melibatkan dukun. Dukun yang mereka sebut ahli primbon. Mau menikah misalkan, datang kepada dukun.
minta tanggal yang bisa melanggengkan rumah tangga, dan agar terhindar dari tanggal pernikahan yang bisa membuat rumah tangga itu tidak langgeng, maka dukun minta tanggal lahirnya, tanggal lahir calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dia utak-atik keluar angkanya, ya. Ada yang tidak keluar angkanya sama sekali, keberuntungan, jadi gagal nikah gara-gara dukun. Subhanallah, itu kan kebodohan. Tapi ada juga yang bilang begini, sebenarnya tetap bisa nikah tapi ada syaratnya, ya. Walaupun gak keluar angka keberuntungan, kata mereka tetap bisa nikah tapi ada syaratnya. Ya pergi menyembelih sesajen, ya tambah lagi syiriknya, bertambah lagi syiriknya. Subhanallah, ini tidak diragukan lagi adalah tipu daya setan. Mau bangun rumah, konsultasi dulu ke ahli Feng Shui. Ya, tanya di mana posisi pintu, di mana posisi jendela, dan lain-lain. Ini semuanya adalah syirik. Baik. Jadi kalau melibatkan dukun, tidak ada lagi syirik kecil, semuanya syirik besar. Kemudian para ulama menjelaskan, orang yang takut sial itu dalam melakukan sesuatu ada dua keadaannya. Keadaan yang pertama, dia nggak jadi melakukan sama sekali karena takut sial. Dia tidak jadi melakukan hajatnya karena takut sial. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, tetap dia lakukan, tetapi bersamaan dengan itu hatinya gundah gulana, hatinya gelisah, hatinya dalam keadaan takut tertimpa kesialan. Maka dua-duanya sama, tapi yang kedua lebih ringan karena dia tetap melakukannya, namun sama tetap masih kategori kesyirikan. Baik, mari kita masuk pada pembahasan dalil-dalil dalam bab ini. Dalil yang pertama dan kedua dari Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, kesialan mereka berasal dari sisi Allah. Maksudnya Allah yang menakdirkan. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 131. Ayat ini berbicara tentang Fir'aun dan pengikutnya. Mereka menganggap Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau adalah pembawa sial. Sebagaimana di awal ayat, wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Dan apabila mereka ditimpa kesusahan atau keburukan, maka mereka anggap Nabi Musa dan pengikut beliau itu pembawa sialnya. Maka Allah membantah mereka. Allah katakan, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya kesialan mereka itu hanyalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini ayat yang pertama, menjelaskan tentang tradisi kesyirikan Fir'aun dan pengikutnya. Jadi ini lama sekali kesyirikan ini ada. Sudah ada di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ayat yang kedua, wa qauluhu ta'ala, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata, mereka di sini adalah para nabi dan rasul. Berkata kepada siapa? Kepada para penentang, orang-orang kafir. Para nabi dan rasul itu berkata, ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian karena kalian. Kesialan kalian adalah sebab perbuatan kalian, yaitu dosa yang kalian lakukan. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Lanjutan ayat, apakah jika kalian diingatkan, yaitu diingatkan untuk mentauhidkan Allah, kalian merasa sial?
bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Surat Yasin ayat 19. Inilah jemaah sekalian dua ayat. Yang pertama Al-A'raf 131, yang kedua surat Yasin ayat 19. Ayat yang kedua menjelaskan tentang sebab kesialan, yaitu dosa manusia. Sedangkan ayat yang pertama menjelaskan Allah yang menakdirkan kesialan. Baik. Dari dua ayat ini, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 6 pelajaran. Pelajaran yang pertama, anna tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin. Bahwasannya tatayyur, takut sial itu termasuk amalan jahiliyah dan orang-orang musyrik. Jadi minimalnya orang yang takut sial itu, atau sebaliknya merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam syariat, tidak pula bisa dibuktikan itu bisa mendatangkan keberuntungan, maka dia minimalnya telah terjerumus dalam dosa apa? Tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik jahiliyah, menyerupai Fir'aun dan kaumnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting bagi kita, bahwasanya menyerupai orang musyrik adalah pintu kesyirikan. Menyerupai orang musyrik adalah pintu kesyirikan. Ya. Pelajaran yang kedua, itsbatul qada wal qadari wal iman bihima. Penetapan adanya qada dan qadar dan kewajiban mengimani keduanya. Qada dan qadar, yaitu beriman kepada takdir Allah, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Karena di ayat yang pertama Allah menetapkan, Allah menjelaskan kepada kita adanya kesialan itu adalah takdir Allah, ketetapan Allah. Makanya kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa mengatakan, nggak bisa meyakini ini bisa mendatangkan sial. Dari mana kita tahu itu takdir Allah? Harus dengan dua cara. Apakah ada dalil syar'i ataukah ada pembuktian yang ilmiah yang masuk akal bahwa itu memang adalah sebab kesialan. Iya. Baik, ini yang pertama. Afwan, yang kedua, pelajaran yang kedua, wajibnya mengimani takdir Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu Allah yang menakdirkan, termasuk menakdirkan adanya keberuntungan dan kesialan, termasuk menakdirkan sebab keberuntungan atau sebab kesialan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melakukannya. Kemudian pelajaran yang ketiga menjelaskan kepada kita apa sebab kesialan? Apa sebab kesialan itu? Annal masaib bisababil ma'asi wassayyi'at. Bahwasannya musibah-musibah termasuk kesialan, penyebabnya adalah maksiat dan perbuatan buruk atau perbuatan dosa. Jadi jemaah sekalian, ini kita petik dari ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita penyebab manusia tertimpa kesialan dan semua musibah dan malapetaka adalah karena dosa. Adalah karena dosa. Inilah jemaah sekalian yang sebenarnya perlu kita takutkan di muka bumi ini. Kita nggak perlu takut dengan apa saja yang dianggap sial oleh manusia. Karena itu semua memang bukan sesuatu yang menyebabkan kesialan. Yang perlu kita takutkan hanya satu saja. Penyebab kesialan dan semua malapetaka, yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Termasuk jemaah sekalian, kita juga tidak perlu takut sebenarnya dengan makar-makar, tipu daya, dan konspirasi dari musuh-musuh Islam. Kita nggak perlu takut. Yang perlu kita takutkan adalah ketika mereka berbuat makar, ketika mereka melakukan konspirasi, dan kita tidak siap menghadapi. Siapa yang disebut tidak siap menghadapi? Dia tidak bertakwa. Karena di surat Ali Imran ayat 120 Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka, konspirasi-konspirasi mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun.
Jadi itu yang perlu kita takutkan, dosa-dosa kita. Kita nggak bertakwa kepada Allah, itu yang berbahaya bagi kita. Selama kita bertakwa, apapun nggak ada yang membahayakan kita. Jadi jemaah sekalian, Allah menjelaskan kepada kita sebab kesialan, musibah dan malapetaka adalah karena dosa-dosa. Dan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran sangat banyak. Pelajaran yang keempat, kata Syekh, fil ayatil ula dhammul jahal. Di ayat yang pertama ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu celaan terhadap kebodohan. Celaan terhadap kebodohan. Allah Azza wa Jalla di ayat yang pertama menjelaskan tentang kebodohan Fir'aun dan para pengikutnya. Padahal jemaah sekalian, Fir'aun itu kenapa dia bisa jadi raja? Kan dia cerdas. Cerdas dalam masalah duniawi. Tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan agama. Dan sampai hari ini orang seperti itu banyak. Dia cerdas dalam masalah duniawi, dia cerdas dalam masalah ekonomi, dia cerdas dalam strategi perang, dia cerdas dalam teknik kedokteran. Tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan agama. Itu banyak. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas, yang pintar dalam urusan dunia, dan pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan agama atau urusan akhirat. Hati-hati. Ini termasuk orang yang Allah benci, seperti Fir'aun. Dia dalam masalah duniawi cerdas, tapi dalam masalah agama dia bodoh. Dia bodoh. Maka ayat ini mengandung celaan terhadap kebodohan. Bukan celaan terhadap kebodohan perkara dunia, tapi celaan terhadap kebodohan perkara akhirat. Kenapa jemaah sekalian? Li'annahu yuaddi ila adami ma'rifati syirki wa wasailihi. Karena kebodohan itu menyebabkan seseorang tidak mengenal kesyirikan dan pintu-pintu kesyirikan. Disinilah jemaah sekalian pentingnya kita belajar tauhid. Dua hal yang harus kita kenali, kesyirikan dan pintu-pintunya. Pintu-pintunya itu apa? Syirik kecil. Syirik kecil adalah pintu kepada syirik besar. Kita bisa mengetahuinya dengan belajar. Wa min thamma al-wuqu' fihi. Disebabkan tidak mengetahui kesyirikan, tidak pula mengenal pintu-pintunya, maka terjerumuslah mereka dalam kesyirikan tersebut. Jadi ini bahaya besar. Orang yang tidak mengenal kesyirikan, dia akan terjerumus di dalamnya. Dan ini untuk semua dosa-dosa seperti itu. Kalau tidak tahu perbuatan dosa, maka itu adalah sebab terbesar hamba terjerumus dalam dosa tersebut. Wa fil ayati tsaniyah, pelajaran yang kelima, adapun di ayat yang kedua kata Syekh, wujubu qabulin nasihah. Ada pelajaran wajibnya menerima nasihat. Li'anna adama qabuliha min sifatil kuffar. Karena tidak menerima nasihat termasuk sifat-sifat orang kafir. Tidak menerima nasihat termasuk sifat-sifat orang kafir. Jadi jemaah sekalian, inilah sifat seorang muslim. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah mengatakan, inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita di ayat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, yaitu surat Yasin ayat 19, bahwa sifat orang-orang kafir itu tidak mau menerima nasihat. Dinasihatkan untuk mentauhidkan Allah, malah mereka anggap nasihat itu yang mendatangkan kesialan dalam hidup mereka. Na'udzubillah. Ini sifat orang-orang kafir, tidak mau menerima nasihat. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Seharusnya orang yang menasihati kita, kita berikan penghargaan yang paling tinggi. Karena itulah sesungguhnya orang yang paling sayang kepada kita. Justru teman-teman dekat, tapi membiarkan kita berbuat salah, dia adalah orang yang jahat kepada kita. Karena dia membiarkan kita terjerumus di jurang neraka. Iya. Walaupun terkadang ada orang menasihati kita dengan cara yang salah, tetapi kalau bisa kita maafkan itu lebih bagus. Kita ambil pelajaran dari nasihat yang dia berikan. Adapun cara dia yang salah, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita marah dengan caranya, tapi kalau dia katakan itu benar, ya ambil sebagai nasihat. Kalau yang dia sampaikan itu benar.
Setan sekalipun, andai ada orang nggak sengaja dengerin nasihat setan, setan lagi memberi nasihat misalkan, kalau nasihat itu betul harus diikuti, kalau betul. Tapi betul dan tidaknya tentu harus disesuaikan dengan dalil. Namun jemaah sekalian, tidak ada dalil kita disuruh belajar kepada setan. Ini salah paham hadisnya, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub. Setan itu benar ketika dia menasihati kamu, wahai Abu Hurairah, yaitu suruh baca ayat kursi, tapi dia seorang pendusta besar. Maka itu dalil kita menerima kebenaran walaupun dari setan sekalipun. Andai setan menyampaikan kebenaran, tapi bukan dalil kita pergi duduk belajar di depan setan, tidak. Pelajaran yang keenam, annama ja'at bihir rusul fahuwal khairi wal barakah liman ittaba'ahu, bahwasannya ajaran yang dibawa oleh para rasul maka itu adalah kebaikan dan keberkahan bagi orang yang mengikutinya. Jemaah sekalian, tidak ada kebaikan dan keberkahan kecuali dengan mengikuti ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah sumber kebaikan dan keberkahan. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah. Wala tiyarata, dan tidak ada kesialan. Wala hamah, dan tidak ada hamah. Hamah itu adalah seekor burung yang mereka anggap bisa mendatangkan kesialan, atau kalau dia datang itu pertanda ada yang akan mati. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada itu. Itu hanya anggapan-anggapan yang khurafat, tidak berdasarkan kenyataan. Wala safara, tidak pula ada bulan safar. Bulan safar ada atau tidak? Ada. Yang dimaksud dalam hadis ini, tidak ada anggapan sial, tidak ada atau tidak benar anggapan sial mereka terhadap bulan safar. Ya, kalau di negeri lain mungkin yang dianggap sial bukan bulan safar, bulan Suro misalkan. Beda-beda. Tapi di zaman itu, di zaman Nabi SAW, sisa-sisa keyakinan jahiliyah, mereka meyakini bulan safar mendatangkan kesialan. Itu yang dinafikan oleh Nabi SAW. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan, wala nau'a, dan tidak ada nau', tidak ada bintang yang bisa memberikan pengaruh di muka bumi. Wala gula, dan tidak ada gul. Gul itu sejenis setan yang bisa menyesatkan jalan manusia. Maka tidak ada pengaruhnya kecuali dengan izin Allah. Inilah jemaah sekalian, hadis yang menjelaskan kepada kita penafikan Nabi SAW terhadap 6 perkara yang semuanya adalah berasal dari khurafat, anggapan-anggapan yang tidak berdasarkan dalil dan kenyataan. Baik, dari hadis ini Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 8 pelajaran. Yang pertama adalah ibtalu at-tiyarah, membatilkan at-tiyarah. Artinya at-tiyarah itu batil, tidak benar, bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam bentuk penentangan yang paling tinggi, yaitu syirik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini menegaskan tidak ada itu kesialan, karena itu adalah syirik. Pelajaran yang kedua, ibtalu i'tiqadil jahiliyah annal amrada tu'di bi tabi'atiha la bi taqdirillahi ta'ala, membatilkan keyakinan jahiliyah atau penjelasan tentang batilnya keyakinan jahiliyah bahwa penyakit-penyakit itu bisa berpindah atau menular dengan sendirinya karena sudah tabiatnya, bukan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah keyakinan jahiliyah.
Ini adalah keyakinan jahiliyah. Oleh karena itu jamaah sekalian, seorang muslim harus meyakini segala sesuatunya, termasuk menyebarnya, mewabahnya penyakit menular, itu terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Termasuk hari-hari yang kita hadapi saat ini, yaitu wabah virus corona. Walaupun virus corona itu sangat berbahaya, tapi kita harus yakin dia nggak akan bisa membahayakan kita. Kita nggak akan mungkin tertular kalau Allah tidak izinkan. Itu keyakinan seorang muslim. Kalau Allah kehendaki tertular, maka tertular. Kalau tidak, maka tidak. Sudah tertular pun, kalau Allah kehendaki tertimpa bahaya, maka akan tertimpa. Kalau tidak, maka tidak. Makanya banyak orang tertular tapi nggak berbahaya, tidak membahayakan dia. Karena bahaya atau tidak, Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi musibah virus corona ini maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Namun ingat juga, Allah menyuruh kita berusaha. Itu perintah syariat. Syariat menyuruh kita untuk melakukan pencegahan dan pengobatan. Ada orang bertawakal tapi dia tidak mau mencegah atau melakukan usaha-usaha pencegahan dan pengobatan, maka itu tawakal yang tidak sesuai syariat, bahkan mengandung celaan terhadap syariat. Kenapa? Karena syariat menyuruh kita untuk mencegah dan mengobati. Itu perintah syariat. Ya, subhanallah, sampai-sampai dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah menolak utusan. Ini utusan jemaah sekalian, enggak main-main, tamu resmi ini. Utusan dari satu negeri untuk memasuki kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi SAW mendengarkan utusan tersebut memiliki penyakit menular. Itu kan usaha Nabi SAW untuk melakukan pencegahan supaya kaum muslimin di kota Madinah tidak tertular penyakit. Jadi kalau ada yang mengatakan, ya sudahlah, tawakal saja, nggak usah takut, nggak usah cuci tangan, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, sama saja dia mencela syariat. Sama saja dia mencela syariat. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melakukan pencegahan. Iya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Siapa yang melakukan usaha-usaha pencegahan dan pengobatan, lalu hatinya bergantung kepadanya, atau bergantung kepada obat dan dokternya, tidak bergantung kepada Allah, maka dia telah terjerumus dalam syirik. Dia telah terjerumus dalam dosa terbesar, yaitu syirik. Bergantung hati kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Seorang muslim tetap melakukan sebab-sebab, namun hatinya bergantung hanya kepada Allah dan meyakini semua terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Pelajaran yang ketiga, ibtalut tasya'um bilhamati wa syahri safar. Penjelasan tentang batilnya merasa sial dengan hamah, burung yang mereka yakini mendatangkan kesialan, dan bulan Safar. Tentu ini hanya contoh. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, hewan-hewan yang lain walaupun bukan burung. Ya, misalkan cecak. Ada orang mau keluar rumah, cecak di rumahnya berbunyi, nggak jadi dia keluar. Takut sial. Sama, itu syirik. Atau nggak mau menikah di bulan Sura, sama, itu syirik. Baik. Pelajaran yang keempat, ibtalu tiqadi ta'thiril anwa. Penjelasan tentang batilnya keyakinan adanya pengaruh bintang-bintang. Adanya pengaruh bintang-bintang. Ini adalah batil, bahkan ini adalah syirik. Ini juga masuk syirik dalam sebab. Insyaallah taala pembahasan lebih detail tentang ini akan kita bahas di bab berikutnya. Dan bab berikutnya lagi, dua bab setelahnya ini berbicara tentang ilmu nujum atau perbintangan. Pelajaran yang kelima, ibtalu tiqadil jahiliyah fil ghailan. Penjelasan tentang batilnya orang-orang musyrik jahiliyah. Penjelasan tentang batilnya keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah pada al-ghailan, pada al-ghul, yaitu sejenis setan, jin yang bisa menyesatkan manusia. Keyakinan mereka, jin itu bisa menguasai manusia, bisa membuat manusia tidak berdaya. Padahal dia bisa melakukan itu tidak lain
kecuali dengan izin Allah. Maka kita mintalah kepada Allah perlindungan darinya. Niscaya dia tidak akan bisa membahayakan kita. Iya. Pelajaran yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhid. Jadi jemaah sekalian, pelajaran yang keenam ini peringatan bagi kita ya. Meyakini, takut sama setan karena punya keyakinan dia bisa menguasai kita, kita nggak berdaya melawannya, itu keyakinan jahiliyah. Tapi seorang muslim meyakini setan itu bisa menguasai kita kalau Allah izinkan, kalau tidak maka tidak. Dan meyakini kalau kita minta perlindungan kepada Allah, maka setan tidak akan bisa memudaratkan kita. Itu keyakinan seorang muslim. Pelajaran yang ketujuh, anna min tahqiqit tauhidi al-hadara minal wasail al-mufdiyah ila syirki. Ini pelajaran yang sangat penting sekali yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahwasannya termasuk merealisasikan tauhid atau mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah berhati-hati dari pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi orang yang betul-betul mengamalkan tauhid adalah orang yang berhati-hati dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Maka setiap dia mengucapkan, dia pertimbangkan dulu sebelum dia ucapkan. Atau setiap dia melakukan perbuatan, dia pertimbangkan dulu apakah itu termasuk syirik atau pintu-pintu yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan atau tidak. Maka disinilah pentingnya ilmu, pentingnya mempelajari tauhid agar kita tahu pintu-pintu kesyirikan itu. Pelajaran yang ke-8, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nas minat tasya'um bil alwan. Penjelasan tentang batilnya apa yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu merasa sial dengan warna-warna, kal aswad wal ahmar, seperti warna hitam dan warna merah. Mereka anggap mendatangkan sial. Seperti ketemu orang baru keluar rumah, udah ketemu orang pakai baju merah, dia anggap sial. Maka ini adalah batil, ini adalah syirik. Au ba'dil arqam, atau merasa sial dengan sebagian angka-angka, wal asma, dan nama-nama, wal ashkhas, dan orang-orang tertentu, wa dzawil ahad, dan orang-orang yang memiliki kekurangan-kekurangan yang mereka anggap ini bisa mendatangkan sial. Maka semua ini adalah batil, syirik. Jadi yang disebutkan dalam hadis hanya contoh, berlaku bagi semua bentuk kesialan atau yang dianggap sial, itu semuanya adalah syirik. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Walahuma an Anasin qala, dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiarah, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, dan tidak ada tiarah, tidak ada kesialan. Wa yu'jibuni al-fa'lu, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan yang aku senangi adalah al-fa'lu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu, ya Rasulullah, apa itu al-fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Al-fa'lu itu adalah kalimat yang baik. Jemaah sekalian, Syekh menyebutkan 3 pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, annal fa'la laisa minat tiyarati al-manhi anha, bahwasannya al-fa'lu itu bukan termasuk takut sial yang dilarang, bukan termasuk tiarah atau tatayur yang terlarang. Artinya, walaupun itu juga mungkin disebut tatayur, tapi dia tidak terlarang. Pelajaran yang kedua, tafsirul fa'li. Tafsir apa itu fa'al, apa itu al-fa'al atau jenis tiarah yang tidak terlarang. Apa tafsirnya? Al-kalimatu at-thayyibah, kata-kata yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung motivasi, kata-kata yang mengandung optimisme. Itu disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan merasa semangat
lebih optimis ketika mendengarkan kata-kata yang baik. Maka seperti ini disebut al-fa'lu, merasa semangat, optimis dengan mendengarkan kata-kata yang baik. Ini bukan termasuk at-tiyarah, takut sial atau merasa beruntung yang terlarang. Jadi misalkan jemaah sekalian, antum baru keluar rumah, tiba-tiba ada orang lewat mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kalimat yang baik. Maka dengan mendengar itu antum lebih semangat untuk beraktivitas di hari ini, lebih optimis karena mendengarkan kalimat yang baik. Maka ini bagus, boleh di dalam syariat, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalamnya ada prasangka baik kepada Allah. Oleh karena itu pelajaran yang ketiga kata Syekh, masyru'iyatu husnidzan billahi wa nahyu an su'idzan bihi. Disyariatkannya berprasangka baik kepada Allah dan dilarang berprasangka buruk kepada Allah. Di dalam al-fa'lu, kalimat-kalimat yang baik yang kita dengarkan kemudian membangkitkan semangat dan optimisme, di situ terkandung prasangka baik kepada Allah. Sebaliknya takut sial terkandung prasangka buruk. Nah, jemaah sekalian, untuk lebih memahami apa perbedaan al-fa'lu dan at-tiyarah, takut sial yang syirik, Syekh menyebutkan al-farqu bainal fa'li wa tiyarah. Ada 4 perbedaan antara al-fa'lu dan tiyarah. Perbedaan yang pertama, al-fa'lu yakunu fima yasurru. Bahwasanya al-fa'lu itu pada apa yang menyenangkan. Terjadi pada apa yang menyenangkan. Kan kita lebih senang, optimis, semangat dan lain-lain. Bukan patah semangat, gelisah, itu tidak menyenangkan namanya. Yang kedua, al-fa'lu fihi husnudzan billah. Di dalam al-fa'lu ada prasangka baik kepada Allah. Wal abdu ma'murun an yuhsina dhanna billahi. Dan hamba diperintahkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang ketiga, at-tiyaratu la takunu illa fima yasu'u. At-tiyarah, takut sial, tidak terjadi kecuali pada apa yang buruk. Pada apa yang buruk. Jadi mereka anggap itu sesuatu yang buruk. Iya. Ya misalkan kalau nggak dilakukan, nggak dapat keberuntungan. Nggak dapat keberuntungan berarti buruk. Atau kalau dilakukan akan dapat keburukan, maka itu namanya at-tiyarah. Ya. Sedangkan al-fa'lu hanya dalam kebaikan saja. Pelajaran yang keempat, at-tiyaratu fiha su'udzon, perbedaan yang keempat, at-tiyaratu fiha su'udzon billah. Dalam tiyarah, takut sial itu ada prasangka buruk kepada Allah. Wal abdu manhiyun an su'idzon billah. Sedangkan hamba dilarang berprasangka buruk kepada Allah. Ini Syekh menyebutkan sampai 4 poin ya, padahal ini hakikatnya 2 poin kan. Hakikatnya 2 poin. Yang pertama, al-fa'lu pada yang baik, sedangkan at-tiyarah pada yang buruk. Yang kedua, al-fa'lu mengandung husnudzon kepada Allah, sedangkan at-tiyarah mengandung su'udzon kepada Allah. Kemudian satu lagi jemaah sekalian, yang ketiga, ini justru yang paling penting. Ya, belum sempat disebutkan oleh Syekh. Ini perbedaan yang paling penting, yang ketiga. Jadi Syekh menyebutkan 4 ya, tapi kita ringkas saja jadi 2 karena hakikatnya 2. Satu lagi yang ketiga, perbedaan antara fa'lu dan at-tiyarah. Di dalam al-fa'lu tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Sedangkan dalam at-tiyarah ada ketergantungan kepada selain Allah. Ini perbedaan yang ketiga. Satu lagi kita tambahkan yang keempat. Di dalam al-fa'lu tidak ada penentuan sebab sesuatu yang bukan sebab. Tidak ada penentuan sesuatu yang bukan sebab. Tidak ada penentuan sebab keberuntungan atau kesialan.
pada sesuatu yang bukan sebab. Sedangkan dalam at-tiyarah ada penentuan sebab yang bukan sebab. Iya, apakah sebab kesialan atau keberuntungan? Baik, jadi lengkapnya 4 perbedaan antara al-fa'lu dan at-tiyarah. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wali Abi Dawud bisanadin sahihin an Urwah bin Amir. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir. Qala, beliau berkata, dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Disebutkan tentang at-tiyarah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, ahsanuhal fa'lu, yang paling baiknya adalah al-fa'l. Apa tafsir al-fa'l tadi? Al-kalimatu at-thayyibah, kata-kata yang baik. Wala taruddu musliman, dan janganlah takut sial itu menghalangi seorang muslim. Maksudnya menghalangi dia untuk melakukan hajatnya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul, maka apabila seorang dari kalian melihat sesuatu yang tidak dia senangi, maka hendaklah dia membaca doa ini. Jadi kalau dia anggap ini mungkin berbahaya, bisa mendatangkan kesialan, atau dia takut sial, maka bacalah doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali Engkau. Wala hawla wala quwwata illa bika, dan tidak ada usaha maupun kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Tidak ada usaha, tidak ada daya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Jemaah sekalian, hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama melemahkan hadis ini. Saya kira termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau melemahkan hadis ini. Padahal di dalam hadis ini terkandung bacaan doa, tapi hadisnya lemah, dhaif. Nanti akan datang insyaallah doa untuk menghilangkan takut sial dari hadis sahih. Namun hadis yang ini dhaif. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, makna hadis ini dan makna doa yang terkandung di dalamnya itu sahih, benar, karena sesuai dengan dalil-dalil yang lain. Jadi kalau kita dapatkan doa dari hadis yang dhaif, maka kalau maknanya benar, bisa saja kita amalkan, tapi jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan. Jadi anggap itu doa yang sifatnya mutlak. Doa-doa baik yang sifatnya mutlak. Iya. Syekh menyebutkan dalam hadis ini ada 4 pelajaran. Pelajaran yang pertama, ibtalu tiyarah. Penjelasan tentang batilnya at-tiyarah. Wa bayanu ma tadfa'u bihi minad du'a wa dzikir. Penjelasan tentang batilnya takut sial. Itu adalah syirik. Dan penjelasan tentang doa dan zikir yang dibaca untuk menolak takut sial ini. Boleh saja kita baca karena maknanya benar, lafaznya benar, tidak mengandung kebatilan, tapi tidak dirutinkan. Iya. Sebab hadisnya dhaif. Pelajaran yang kedua, annama yaqa'u fil qalbi minat tiyarah la yadurru bal yudhibuhullahu bitawakkul. Bahwasanya takut sial yang menimpa hati seseorang tidak akan membahayakannya. Tidak akan membahayakannya kalau dia hilangkan dengan tawakal. Kalau dia hilangkan dengan tawakal. Jadi jemaah sekalian, ini seringkali memang nggak bisa kita hindari, muncul takut sial. Maka ketika muncul takut sial itu, pada saat itu belum berbahaya. Belum berbahaya. Kapan dia menjadi bahaya? Kalau kita semakin terjerumus di dalamnya, semakin takut, semakin gundah gulana, dan
lebih berbahaya lagi, lebih parah lagi kalau kita batalkan hajat kita. Tadi sudah kita sebutkan ya, dua keadaan. Yang pertama, dia tetap lakukan hajatnya, tapi dalam kondisi takut gundah gulana. Yang kedua, lebih parah lagi, dia batalkan hajatnya, maka saat itu baru membahayakan. Tapi kalau sekedar terbetik dalam hati, belum membahayakan kita, tapi tidak berbahaya kalau segera kita hilangkan. Caranya gimana hilangkan? Dengan tawakal. Sebagaimana juga di hadis berikutnya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, akan dijelaskan bagaimana cara menghadapi takut sial ini, yaitu dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, pelajaran yang ketiga, annal fa'la minat tiarah wa huwa khairuha. Hadis ini menjelaskan al-fa'lu termasuk tiarah, tapi tiarah yang terbaiknya, yang diizinkan dalam syariat, dengan sifat-sifat yang telah kita jelaskan tadi. 4 sifat yang membedakan al-fa'lu dengan at-tiarah yang terlarang. Ya. Pelajaran yang keempat, wujubut tawakkul 'ala Allahi wat tabarri minal hauli wal quwwah illa billah. Kewajiban bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla yang satu saja, dan berlepas diri dari daya dan kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Maksudnya berlepas diri, tidak mengandalkan kekuatan usaha-usaha kita, baik kekuatan fisik, kekuatan ekonomi dan lain-lain. Itu tidak kita andalkan sedikit pun. Yang kita andalkan hanyalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita masuk dalil yang berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, secara marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Dan tidak seorang pun dari kami kecuali tertimpa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qaul Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya, dan beliau menjelaskan akhir hadis adalah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada 2 bagian. Bagian yang pertama, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang kedua adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Bagian yang kedua adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak seorang pun dari kami kecuali tertimpa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakul, dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan ini diantara keistimewaan Ibnu Mas'ud, kata-kata beliau terkadang sulit dibedakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga sebagian perawi mengira itu masih ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ucapan Ibnu Mas'ud. Ya, sebagai ulama yang meneliti, mereka bisa menjelaskan bahwa itu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, Syekh menyebutkan dalam hadis ini 3 pelajaran. Anna tiyarata syirkun, bahwasanya takut sial itu syirik. Takut sial itu syirik. Dan jemaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang paling tegas. Dari semua dalil yang kita bahas, inilah dan berikutnya adalah dalil yang paling tegas bahwa takut sial itu syirik. Jadi jangan kita katakan ini cuma ijtihad ulama memahami dalil, tidak. Ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna fiha ta'alluqal qalbi bighairillah, karena dalam takut sial itu adalah ada ketergantungan hati pada selain Allah. Karena dalam takut sialnya seseorang ada ketergantungan hatinya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini satu sisi kesyirikan. Sisi yang kedua apa tadi? Syirik dalam rububiyah, yaitu dalam hal apa? Menentukan sebab. Baik. Jadi ada 2 sisi kesyirikan. Yang kedua, masyru'iyatu tikrari ilqa'il masailil muhimmah. Disyariatkannya untuk menyampaikan
secara berulang-ulang permasalahan-permasalahan yang penting. Disyariatkannya untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan penting secara berulang-ulang. Ini termasuk metode pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu penting, beliau akan mengulang-ulang. Di sini 2 kali beliau katakan, at-tiyaratu syirkun, takut sial itu syirik. Beliau sebut lagi, at-tiyaratu syirkun, takut sial itu syirik. Jadi dalam hadis ini kita bisa memetik metode pengajaran atau pendidikan. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Alhamdulillah di zaman kita sekarang untuk mengulang-ulang mudah. Bagi penuntut ilmu. Caranya dia putar lagi rekaman. Dia putar lagi rekaman, dia bisa ulang-ulang sampai 10 kali pun. Ya. Dan sekaligus di sini terdapat pelajaran, berarti ini penting. Permasalahan tauhid ini penting sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya diulang-ulang. Tujuannya apa? Lituhfadz, agar dihafalkan. Perhatikan jemaah sekalian. Menuntut ilmu di antara tujuannya untuk dihafalkan, bukan sekedar paham. Bukan sekedar paham tapi hafalkan. Wa tastaqirra fil qulub, dan menjadi kuat di dalam hati. Artinya kuat hafalannya. Kuat hafalannya dan paham pentingnya. Baik. Pelajaran yang ketiga, annallaha yudhibu tiyarata bitawakkul alaih. Bahwasannya Allah akan menghilangkan takut sial itu dengan bertawakal kepadanya. Jemaah sekalian, ini diantara faidah dan keutamaan tawakal. Allah hilangkan dari diri kita ketakutan-ketakutan. Iya. Dan bahkan Allah berikan pertolongan sebagaimana janji Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Wala tadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha, dan maka tidak membahayakan siapa yang mendapatkan di dalam hatinya ada sedikit rasa takut sial. Karena ini memang sulit dihindari. Setan terus berusaha membuat kita takut sial. Maka sesuatu yang sedikit yang muncul di hati kita tidak membahayakan, tapi dengan syarat, jangan kita biarkan, harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan tawakal kepada Allah. Tsumma, kata Syekh, tawakkala 'ala Allah walam yaltafit ilaiha. Kemudian dia bertawakal kepada Allah dan dia tidak menoleh kepadanya. Artinya dia tidak anggap apapun. Dia tidak anggap perasaan itu, dia abaikan saja, begitu saja. Perasaan takut sial itu dia abaikan. Iya. Kita masuk dalil yang terakhir. 2 dalil yang terakhir disebutkan oleh penulis, Wali Ahmad min hadits Ibni Amr, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Qalu ya Rasulullah, ma kafaratu dzalik? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kafarahnya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafara artinya yang dapat menghilangkannya. Maka beliau bersabda, an yakul, hendaklah seseorang itu mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan yang engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Inilah doa yang berdasarkan hadis sahih. Hadis ini sahih, maka bacalah doa ini. Walahu min hadithil Fadl bin Abbas, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takut sial itu hanyalah apa yang membawamu melakukan perbuatan itu atau menghalangimu. Inilah jemaah sekalian dalil yang saya katakan tadi. Disebut atiyarah, walaupun kita terjemahkan takut sial, tapi maknanya termasuk meyakini keberuntungan. Karena dikatakan di sini ma'amdoka, apa yang membuat kamu melakukannya? Karena merasa beruntung. Karena merasa beruntung. Au raddaka, atau menghalangimu karena takut sial.
Baik. Dari dua hadis ini, dari dua hadis yang terakhir, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan 4 pelajaran. Yang pertama, anna tiyarata syirkun, bahwasanya tiarah, takut sial atau merasa beruntung dengan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sebab kesialan atau sebab keberuntungan adalah syirik. Adalah syirik. Karena hadisnya jelas. Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi untuk melakukan hajatnya oleh tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Ya tergantung keyakinan kan? Tergantung keyakinan. Kalau dia meyakini itu hanyalah sebab Allah yang menakdirkan, maka syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan pengaruh, maka syirik besar. Kecuali apa tadi? Nggak ada lagi syirik kecil, melibatkan dukun. Baik. Pelajaran yang kedua, anna haqiqata tiyarah asyirkiyah ma dafa'atil insan ilal amal biha. Bahwasannya hakikat tiarah yang syirik adalah yang mendorong seseorang untuk mengamalkannya. Artinya kalau dia nggak ikuti, seperti di hadis sebelumnya, yaitu tidak usah dianggap walaupun muncul, diabaikan perasaan itu, maka itu bukan tiarah yang syirik. Segera dia tawakal kepada Allah. Tapi kalau dia ikuti, wah iya ini betul, ini sial nih, batalkan hajat kita, nah itu baru syirik. Ya, tapi kalau dia cuma terbetik dalam hati dan dia tidak anggap apa-apa, maka dia tidak sampai terjerumus dalam syirik. Pelajaran yang ketiga, anna man lam yu'athir ala azmil insan minat tasya'um falaysa bitiyaratin. Bahwasannya apa yang tidak memberikan pengaruh pada tekad seseorang dari takut sial itu, maka itu bukan tiarah, bukan takut sial yang terlarang. Ini penegasan poin yang sebelumnya. Ya. Walaupun muncul takut sial tapi enggak memberikan pengaruh pada tekad seseorang, tidak menghalanginya untuk melakukan hajatnya, dan dia tidak menganggap itu bisa mendatangkan kesialan, maka itu tidak terlarang. Pelajaran yang keempat, ma'rifatu dzikrilladzi tudfa'u bihi at-tiyarah 'anil qalbi wa ahammiyatuhu lil muslim. Mengenal ucapan doa dan zikir yang dapat menolak takut sial dari hati, dan pentingnya membaca zikir ini bagi seorang muslim. Bagaimana tadi doanya? Singkat, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Engkau tetapkan. Tidak pula ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Jemaah sekalian, doa ini dibaca dengan penuh keyakinan terhadap makna yang terkandung di dalam doa ini, dan hati yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, kita selesai dari bab ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Kita cukupkan dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ikut gak online?